Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah atau bisa dibilang penggalan kisah-kisah teladan yang sangat baik untuk kita teladani. Salah satunya adalah kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasan otak dalam menghimpun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hafalan sahabat Nabi ini Abu Hurairah sangat banyak sekali. Mungkin bisa dikatakan hafalan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan atau mengkisahkan tentang sahabat Nabi ini, yaitu ketika di bulan Ramadan yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga gudang zakat. Suatu hari tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu kemudian berhasil ditangkapnya. Abu Hurairah berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah, sehingga kemudian ia pun merengek-rengek berkata, "Saya ini orang miskin, keluarga saya banyak tanggungannya, sementara saya sangat memerlukan makanan." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja caranya memang keliru. Mestinya jangan keliru. Lalu keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanyalah beliau, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah?" Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. "Bohong dia," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Pada nanti malam ia akan datang lagi." Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata begitu, maka penjagaannya diperketat dan kewaspadaannya pun ditingkatkan. Dan benar juga, pencuri itu kembali lagi datang, lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini ia pun tertangkap. "Aku akan adukan kamu kepada Rasulullah SAW." Abu Hurairah mengancamnya. Tentu saja sama seperti kemarin. Dan pencuri itu pun sekali lagi meminta ampun. "Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi."
Kasihan juga rupanya Abu Hurairah ini mendengar keluhan orang itu, dan kali ini pun ia kembali dilepaskan. Pada paginya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun bertanya seperti kemarin. Dan setelah mendapatkan jawaban yang sama, sekali lagi Rasulullah menegaskan, pencuri itu bohong, dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga, perasaan dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya lagi untuk terakhir kalinya. Hatinya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu-nunggu datangnya pencuri jalanan itu. Ia kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa mau saja ia ditipu olehnya? Awas, katanya dalam hati, kali ini tidak akan kuberi ampun. Malam semakin larut, jalan sudah sepi ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri makanan yang dia jaga. Nah, benar juga, ia datang lagi, katanya dalam hati. Dan tidak lama kemudian pencuri itu telah bertekuk lutut di hadapan Abu Hurairah dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Kali ini kau pasti kuadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum sudah 2 kali berjanji tidak akan datang lagi ke sini, tapi ternyata kamu kembali juga. Lepaskan saya, kata pencuri itu dengan memohon. Tapi dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa akhirnya pencuri itu berkata, lepaskan aku. Akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna. Kalimat-kalimat apa itu? Kata Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. Bila Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir. Maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi. Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya ia kembali menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya kegunaan ayat kursi. Apa yang dilakukan oleh tawanan itu semalam? Tanya Rasul. Sebelum Abu Hurairah sempat menceritakan segalanya. Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu saya lepaskan. Jawab Abu Hurairah. Kalimat apakah itu? Tanya Rasul. Dia mengatakan, kalau kamu tidur, sebelum tidur, baca ayat kursi. Sampai akhir. Dan ia katakan pula, jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah
dan tidak akan didekati syaitan hingga pada pagi hari. Menanggapi cerita Abu Hurairah ini, Rasulullah SAW berkata, pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta. Jadi untuk kali ini pencuri tadi berkata benar, tapi sosok aslinya adalah pendusta. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pula, tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu? Entahlah, jawab Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW berkata bahwa pencuri itu adalah syaitan. Masya Allah. Ini kisah sangat menarik untuk kita, sangat bermanfaat untuk kita. Hikmahnya adalah bacakanlah ayat kursi sebelum kita tidur agar tidur kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak diganggu dan akhirnya kita bisa bangun subuh, bangun malam untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.